pengen servis di bengkel resmi Yamaha, tapi kata orang katanya takut mahal, katanya takut habis gede. Biasanya kalau ke bengkel resmi Yamaha itu suka habis gede katanya. Nah, gimana caranya? Tips ke servis di bengkel resmi Yamaha jika Anda takut merasa kemahalan. Tapi sebelumnya subscribe dulu. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Uban Gunawan, motovlog alam lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Kali ini saya sedang menuju ke tempat kerja, ke Yamaha Arena Pleret yang ada di Purwakarta ya. Jadi banyak yang nanya katanya, Om, bukan apa-apa, saya tuh kalau pengen sebenarnya servis ke bengkel resmi Yamaha, tapi takut mahal, takut tiba-tiba biayanya membengkak dan jadi gede katanya. Saya pernah nyaranin gini sih ya. Menurut saya, kalau memang sudah nyaman di bengkel umum, ngapain ke bengkel resmi Yamaha gitu loh ya. Kan katanya bengkel resmi Yamaha nggak bisa dipercaya gitu ya, atau banyak yang bohong atau apalah, terserah yang miring-miring gitu ya. Makanya saya sarankan sudah saja kalau memang, karena gini, biasanya yang nanya seperti itu kan biasanya orang yang nggak servis di bengkel resmi Yamaha ya. Biasanya servisnya misalkan di bengkel umum atau dimanapun lah, di tetangga atau di teman gitu ya. Ngapain juga nanya, saya pengen ke bengkel resmi Yamaha tapi takut mahal katanya. Kalau menurut saya sih nggak usah pindah, ya udah aja lanjutin aja di bengkel tersebut gitu ya, kalau memang sudah dipercaya. Nah, kalau memang ternyata ada ragu sebenarnya pengen ke bengkel resmi Yamaha tapi takut mahal, sehingga ya terpaksa di tetangga atau di bengkel umum gitu ya. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kalian sudah mengakui bahwa kalian tuh nggak percaya juga ke bengkel umum gitu loh. Jadi akhirnya kan bingung, nggak percaya ke bengkel resmi Yamaha, tapi juga nggak puas juga dengan hasil di teman atau di tetangga atau di bengkel umum. Kan bingung juga ya, harus kemana gitu. Kalau sendiri juga belum tentu bisa. Lihat tutorial juga kan belum tentu bisa praktekin gitu kan. Karena memang kalau kasusnya yang cuman ngebersihin atau apa itu mudah, bongkar pasang itu mudah. Yang susah itu ketika kalian ada masalah. Nah, di situ juga kelihatan bengkel berkualitas atau tidaknya ya pada saat ada masalah loh ya. Kalau hanya perawatan, bersihkan saja atau pasang ini, pasang itu mah semua yang belajar juga bisa ya sebenarnya. Yang jadi masalah kualitas bengkel itu kelihatan, mau bengkel resmi, mau bengkel umum. Pada saat ada masalah, dia punya solusi atau bisa menyelesaikan atau tidak. Nah itu, catat dulu kuncinya ya. Makanya saya menyarankan kalau memang sudah nyaman di bengkel umum, di bengkel langganan, ya sudah, nggak apa-apa. Saya tidak mewajibkan kok ke bengkel resmi Yamaha. Saya juga ada bengkel umum, ada bengkel resmi juga. Saya di sini memposisikan diri di tengah-tengah ya. Yang saya heran juga nggak percaya ke bengkel resmi Yamaha, tapi nanya ke saya. Saya juga bingung, makanya kalau memang ragu jangan nanya ke saya gitu loh maksudnya ya. Kalau ngomongin bengkel umum, saya juga pengalaman di bengkel umum dan sekarang juga ada bengkel umum. Bengkel resmi Yamaha, saya juga sekarang sedang ngelola bengkel resmi Yamaha gitu loh. Pada dasarnya semua bengkel bagus. Nah, akan kelihatan lebih bagus lagi pada saat motor itu bermasalah. Jadi, nah balik lagi ke topik tadi ya. Saya saya pengen servis ke bengkel umum, saya pengen servis ke bengkel resmi Yamaha, cuman katanya takut kemahalan. Nah, saya kasih tips dulu deh ya. Jadi caranya seperti ini, kalian pergi dulu nih ke bengkel resmi Yamaha tentunya ya. Jangan banyak tanya ke sana ke sini dulu, karena beda bengkel mungkin beda kebijakan ya. Misalkan dalam hal ini nih, ke bengkel resmi Yamaha di tempat saya, ke bengkel resmi Yamaha Arena Motor, mau di Pleret Purwakarta, mau di Kalijati Subang atau di Singaparna Tasikmalaya. Datang dulu ke sana ya, ingat ya. Lalu temui chip mekanik atau kepala mekanik, karena dia yang bertanggung jawab untuk keseharian. Oke. Kalau motornya ada masalah, minta dites dulu, minta dianalisa dulu. Oke. Seandainya fix masalahnya ketahuan, A-nya itu bisa langsung diestimasi berapa spare partnya, berapa jasa perbaikannya.
Jadi artinya ada gambaran. Kalau memang sudah pasti, itu harus sudah ada keluar estimasi ya. Kecuali motornya mogok. Nah, kalau motor mogok beda lagi. Karena kan mesti dianalisa dulu, nggak bisa ditebak-tebak. Takutnya tebakan A ternyata yang diganti B. Nah, itulah maksudnya ya. Tetapi kalau secara gambaran harusnya ada. Nah, kalau motornya motor bermasalah atau motor mogok, biasanya harus ada spare uang tambahan. Artinya gini, bisa saja kita tebak A-nya habis 200.000, tiba-tiba part B-nya juga kena, sehingga habis jadi 300.000. Itu kalau motor bermasalah dan motor yang mogok misalkan. Tapi kalau untuk perawatan sehari-hari, itu sudah pasti ketahuan. Servis ringan katakanlah ya, itu udah ketahuan servisnya berapa, ganti olinya berapa. Lalu ketika dicek misalkan, toh di sana ada history ya. Di bengkel resmi itu ada history. Motor kita itu tinggal dimasukin plat nomornya, pernah diservis di bengkel resmi mana saja, berapa lama tidak ke bengkel resmi, spare part apa aja yang pernah diganti, itu ada history ya. Jadi salah satu yang menjadi membedakan bengkel umum dengan bengkel resmi Yamaha, salah satunya dia punya history. Seperti kita check up di dokter gitu ya, pernah dikasih obat apa aja, pernah punya penyakit, riwayat penyakit apa aja. Begitupun di sistemnya bengkel resmi Yamaha gitu loh. Jadi artinya secara gambaran, nah kalau misalkan ketika kita datang ke sana, motornya dicek, dianalisa, kalau pas ke sana nggak ada chip mekanik, aduh, saya jujur aja, menurut saya mendingan balik lagi. Apakah ada yang tidak ada chip mekaniknya? Ada juga sebenarnya yang bagus, tapi nggak banyak. Rata-rata sih kalau nggak ada chipnya, rata-rata ya, saya nggak bilang semua, rata-rata nggak ada chip mekaniknya, saya ragu, gitu aja. Karena bengkel yang baik itu, bengkel resmi Yamaha harus ada chipnya, gitu loh. Kalau seumpamanya, kan logikanya gini ya, kalau chipnya tidak ada, chip itu kan tukang mikirnya, tukang analisanya, tukang ngelolanya. Kalau mekanik, katakanlah tukang tempurnya. Jadi kalau misalkan tukang tempur semua, yang mikir siapa gitu loh. Mikir kemajuan, mikir analisa penyakit motor. Itulah fungsinya chip mekanik atau kepala mekanik. Biasanya bajunya beda. Bukan perempuan yang bagiannya bukan ya, itu mah admin ya, admin servis, tukang nyatet, nerima servis. Dia terima juga keluhan, tapi dia kurang begitu mengerti gitu ya. Akan lebih bagus lagi konsultasinya dengan chip mekanik. Lalu ketika dihitung, kalian akan tahu berapa spare partnya, berapa jasa perbaikannya. Kira-kira kalian mau atau enggak, berani atau enggak, setuju atau enggak. Di situ saja sebenarnya sudah bisa kalian memutuskan ya, apakah lanjut di servis atau nggak usah lah, balik lagi aja. Sebenarnya bisa. Jadi nggak ada istilah tiba-tiba saya habis gede, nggak gitu juga gitu loh ya. Kan kalian udah setuju. Kalau memang nggak setuju ya udah jangan gitu sebenarnya. Lalu kalau seandainya ada bengkel yang tiba-tiba main ganti, kalau jujur kalau di tempat saya tuh, kalau main ganti, mekaniknya main ganti atau chipnya main ganti, nggak konfirmasi dulu, gratis ya kalau di tempat saya. Sehingga mekanik dan tim saya itu dan chip mekanik nggak sembarang main ganti, dia bilang dulu ke yang punya motor gitu kan. Nah, adapun sebenarnya biasanya saya di bengkel biasa habisnya sedikit gitu. Nah, tiba-tiba saya ke bengkel resmi habisnya gede. Ya, yang jadi masalahnya gini loh ya. Ketika tidak ada masalah, kalian servisnya di tetangga. Misalkan seperti itu ya. Ini kebanyakan ya, saya ngomongin pengalaman. Di tetangga, di temen atau di ya terserah di mana, di langganan gitu ya. Ketika ada masalah, tempat langganan kalian nggak bisa selesaikan masalahnya, sehingga dibawalah ke, mau nggak mau bawa ke bengkel resmi. Di bengkel resmi didiagnosa ternyata harus ada yang diganti atau apanya, ternyata motor Anda bermasalah selama ini tuh gitu loh. Buktinya langganan kalian nggak bisa menyelesaikan gitu kan. Nah, itu beda lagi ya kalau servis perawatan dimanapun gitu ya. Kalau seandainya tidak ada masalah, servis ringan kayak gitu, perawatan ya nggak mahal-mahal amat gitu kan. Tapi kalau misalkan ketika ada masalah, kalian datangnya hanya pas ada masalah ke bengkel resmi, ya iya, servisnya beda, bukan seperti servis perawatan sehari-hari. Perbaikan itu namanya gitu kan. Jadi
harus bisa bedakan ya. Artinya seperti inilah kurang lebih. Kayak kalian cuman meriang aja, bawa ke puskesmas. Ketika meriangnya nggak sembuh-sembuh, harus di lab, harus apa, harus ke rumah sakit besar, tiba-tiba kalian habis gede. Nah, kurang lebih seperti itu gitu kan. Kalau hanya sekedar sehari-hari pusing atau apa, bisa pakai obat biasa. Ya kan? Nah, motor pun sama. Ketika perawatan sehari-hari gitu ya, cuma dibersihkan karburatornya atau dibersihin apa, injektornya atau throttle bodinya, misalkan sehari-hari, ya itu perawatannya umum seperti biasa, nggak mahal-mahal amat. Tapi kalau udah misalkan motornya ngebul, motornya berobat, harus dicek elektroniknya dan lain-lain, ya ceritanya udah beda itu kan ongkosnya. Kalau memang menurut saya sih, kalau memang kalian sudah punya bengkel langganan, selesaikan di bengkel langganan kalian. Jangan ketika perawatan sehari-hari di langganan, ketika ada masalah ke bengkel resmi, jadi akhirnya merasa mahal gitu kan. Nah, kalau seandainya bengkel tempat kalian, langganan kalian tidak bisa menyelesaikan, artinya selama ini kalian salah. Dia cuma bisa perawatan sehari-hari aja, tidak bisa troubleshooting, artinya tidak bisa menyelesaikan motor ketika ada masalah. Nah, disitulah kenapa harganya beda-beda. Nah, kalau masalah harga ya, kenapa di bengkel resmi dengan di bengkel umum harga servisnya beda? Ya jelas beda, itu kan kebijaksanaan masing-masing ya, kebijakan masing-masing. Semua punya sistem usaha, punya hitungan, di sini harus tarifnya berapa. Jadi kalian nggak bisa, harusnya di bengkel resmi murah. Lihat, coba kalian punya bengkel resmi misalkan. Jadi jangan memposisikan diri kalian menjadi kalian. Ketika kalian menjadi yang pemilik bengkel resmi dengan pengeluaran sekian, artinya costnya harus sekian, jasa servis harus sekian, itu diperhitungkan. Nah, sebenarnya simpel sih sebenarnya. Kalian mau atau enggak servis di sana? Kalau enggak ya udah selesai, jangan, nggak usah komplain-komplain. Sekarang udah nyaman di bengkel umum, ya sudah di bengkel umum aja. Kan gitu ya. Kalau pengen ke bengkel resmi dengan segala resikonya, ya silahkan. Jadi jangan sebenarnya kalian jadi kalau ada hal seperti ini, wah nggak mau saya ke bengkel resmi gitu. Sebenarnya kalian nggak nyaman di bengkel umum, artinya seperti itu. Kalau memang sudah nyaman, ngapain ngomenin bengkel resmi gitu kan. Jadi ya sudah aja, mau di tetangga di mana. Sekali lagi saya posisinya di sini di tengah-tengah ya. Saya ada bengkel umum, saya ada bengkel resmi. Jadi saya nggak berpihak kemanapun. Saya bilang bengkel resmi ada yang kurang bagus, ada. Bengkel umum ada yang kurang bagus, ada juga. Kembali lagi ke skill dan pengetahuan masing-masing ya. Artinya silahkan kalian servis di tempat dimana yang bisa kalian percaya, tentunya dengan skill dan keilmuannya ya. Saya nggak bilang bengkel jelek, saya nggak bilang bengkel umum jelek. Yang pasti dua-duanya juga ada jeleknya, ada bagusnya. Ambil sisi baiknya. Jangan pernah servis di tempat yang kalian tidak percaya, karena hasilnya tidak akan memuaskan. Oke? Jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya dari channel Dino Ban Gunawan. Terima kasih. Jangan lupa like and share. Bye bye.